في القلب مشاعر أخفيها قد أشرقت الشمس عليها عن خطط لم أعبأ فيها ستكون. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. فقال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin jamaah pejuang subuh, para jamaah Masjid Al-Ikhlas yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita bersyukur atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita sampai dengan hari ini. Karena dengan nikmat itulah kita bisa menjalankan kewajiban kita, memenuhi kebutuhan rohaniah kita, termasuk di antaranya kita menunaikan salat subuh secara berjamaah, dan kita lanjutkan dengan kajian atau kultum setarif, kuliah 7 jam. Karena biar bisa diatur waktunya. Kalau 7 menit 7 menit, kalau 70 menit 70 menit. Semua ini dapat kita lakukan, dapat kita tunaikan adalah atas kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada kemampuan sedikit pun yang kita miliki kecuali dititipkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena pada kenyataannya berapa banyak saudara-saudara kita yang memiliki fisik yang kuat, badan besar, badan sehat, tapi justru tidak mampu untuk hadir di rumah Allah Subhanahu wa ta'ala yang kita cintai ini. Tetapi dengan kekuatan, dengan kehendak Allah, walaupun badan kita mungkin langsing ya, atau mungkin kurang fit, tapi karena kekuatan, karena kehendak Allah, maka kita akan sampai di rumah Allah Subhanahu wa ta'ala yang kita cintai ini. Maka ini patut dan wajib untuk kita syukuri, kita nampakkan rasa syukur itu untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah Jalla wa'ala istiqomahkan kita, istiqomahkan hati kita ini di atas jalan yang hak ini, di atas agama yang hak ini, yang tidak ada agama yang benar kecuali agama Islam. Amin, Allahumma amin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian tak lupa salawat dan salam kita haturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena dengan salawat
Insyaallah sebagaimana yang diungkapkan oleh Ibnul Qayyim Al-Jauzi rahimahullahu taala, di antaranya adalah nawwara qalbah. Jadi orang-orang yang bersolawat atas Nabi alaihi salatu wassalam, tidak hanya dia menjalankan perintah Allah, tidak hanya dia akan mendapatkan syafaat, tidak hanya dia akan mendapatkan ganjaran 10 kebaikan dari Allah, tetapi juga Allah akan menerangi hatinya. Jadi semakin banyak kita bersolawat atas Nabi, maka Allah akan semakin terangi hati kita. Maka jangan sampai kita lalai, jangan sampai lisan ini absen, alpa daripada bersolawat kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Hadirin para pejuang subuh jamaah Masjid Al-Ikhlas Nirwana Residence yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan yang berbahagia dan singkat ini, saya ingin sampaikan satu hadis dari baginda sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, di mana beliau bersabda, "Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitab Allah wa yatadarasunahu bainahum illa anzalat alaihimus sakinah wa ghashiyathumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarallahu fi man 'indah." Wa hadha haditsun sahih. Di dalam hadis ini Nabi yang mulia mengingatkan sekaligus memberikan motivasi kepada kita, karena memang beliau adalah seorang motivator ulung dalam segala aspek. Maka di sini Nabi alaihi salatu wassalam memberikan satu motivasi yang luar biasa untuk kita sebagai umat yang dicintai, terkhusus di bulan suci Ramadan yang di dalamnya Allah turunkan Al-Quran. Apa kata Nabi? Tidaklah satu kaum berkumpul di suatu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, di masjid-masjidnya Allah, di musalla-musallanya Allah Subhanahu wa taala azza wa jal. Untuk apa mereka berkumpul? Yatluna kitab Allah, untuk membaca ayat-ayat Allah, untuk membaca Al-Quranul Karim, bukan untuk ngerumpi, bukan untuk membicarakan dunia, tetapi yatluna kitab Allah. Dia membaca, mereka membaca ayat-ayat Allah. Wa yatadarasunahu bainahum, dan mereka bertadarus, memperdengarkan bacaan satu dengan yang lainnya. Sebagaimana yang kita lihat atau mungkin kita sudah lakukan di rumah Allah yang kita cintai ini. Apa itu tadarus? Ar-rajulu yaqra'ul Qur'an wal akharun yastami'una ilaih. Yang satu orang membaca Al-Quran, maka yang lain mendengarkan Al-Quran itu, mendengarkan bacaan orang yang membaca. Bukan maksudnya membaca bersama-sama. Ini makna tadarus. Satu orang yang membaca Al-Quran, yang lain mendengarkan bacaan Al-Quran itu. Alhamdulillah di masjid ini saya yakin setiap malam di bulan suci Ramadan ada tadarus, Ustaz Arif, ya.
itu harus diabadikan, diistiqomahkan. Jangan sampai kebiasaan-kebiasaan yang baik yang kita wariskan dari baginda alaihi salatu wassalam punah begitu saja. Malah kebiasaan yang tidak semestinya yang berjalan, tetapi harus dibiasakan, diistiqomahkan, terutama untuk anak-anak generasi kita, agar mereka cinta dengan membaca Al-Quranul Karim. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika seorang atau suatu kaum berkumpul untuk menunaikan dua perkara ini di rumah Allah yang kita cintai ini, maka Allah janjikan 4 perkara untuk mereka. Illa anzalat alaihimus sakinah, kata baginda sallallahu alaihi wasallam, tidaklah suatu kaum itu berkumpul di rumah Allah lalu dia membaca Al-Quran, mereka bertadarus, melainkan Allah berikan 4 perkara, 4 janji yang terbaik yang Allah janjikan, yang akan Allah berikan kepada mereka. Yang pertama adalah as-sakinah, ketenangan. Orang-orang yang senantiasa membaca Al-Quran, orang-orang yang senantiasa mempelajari Al-Quran, Allah pasti berikan ketenangan di dalam hatinya. Jadi kalau kita lagi galau, lagi sedih, lagi banyak permasalahan, segera bentuk halaqah, segera bentuk kumpulan, suatu pertemuan, lalu di situ membaca Al-Quran, pelajari Al-Quran. Loh, kalau di rumah Pak Ustadz, tiba-tiba saya lagi galau, segera bikin halaqah di rumah itu. Segera ambil air wudu, ambil Al-Quran, ajak istri, ajak anak, mari baca Al-Quran. Dengar satu persatu yang baca Al-Quran. Insya Allah, Allah akan pasti berikan ketenangan itu. Tapi sungguh sayang disayang Bapak Ibu sekalian, betapa banyak kaum muslimin ketika mereka mendapatkan suatu problem, suatu kegundahan, suatu kesedihan, mereka mencari ketenangan di tempat-tempat maksiat. Mereka mencari ketenangan di tempat-tempat yang sepi. Syukur-syukur kalau tidak di jambatan Barelang Bapak Ibu sekalian. Kalau sempat nyari ketenangan di jembatan Barelang bisa terjun. Nah, itu bukan solusi yang diberikan oleh Rasul alaihi salatu wassalam. Solusi yang diberikan oleh agama kita adalah solusi yang terbaik, yaitu segera bentuk halaqah, segera baca Al-Quran, segera pelajari Al-Quran. Maka Allah pasti berikan ketenangan untuk kita. Percaya Bapak Ibu sekalian? Percaya? Ini janji Allah dan janji Rasul alaihi salatu wassalam. Seorang muslim tidak boleh ragu, wajib kita yakin. Kalau kita ragu, Allah tidak akan beri ketenangan. Tapi kita harus yakin terhadap janji Allah. Ketika kita membaca Al-Quran, mempelajari Al-Quran, Allah akan berikan ketenangan itu. Itu sebabnya di dalam Al-Quran, di awal surah Al-Baqarah, Allah tegaskan, "Dzalikal kitabu la raiba fihi." Bahwa di dalam Al-Quran sedikit pun tidak ada keraguan. Artinya tidak boleh diragukan. Wajib kita yakini kebenaran Al-Quran itu. Salah satu di antaranya adalah Al-Quran akan membawa ketenangan hati bagi yang membacanya.
Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini adalah satu janji yang pertama yang akan Allah berikan kepada kita. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang kedua, wa ghasyiyat humur rahmah. Orang-orang yang senantiasa membaca Al-Quran, dia berkumpul di rumah Allah, kemudian mempelajari Al-Quran, memperdengarkan satu dengan yang lain, maka Allah akan liputi dia dengan kasih sayangnya. Allah liputi dari bawah, dari samping, depan, belakang, akan diliputi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kasih sayangnya. Kita hidup, yang paling penting yang harus kita raih adalah kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah sudah sayang, maka hidup kita akan menjadi baik. Hidup kita akan menjadi terarah. Hidup kita akan tenang, tidak gundah. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala berikan suatu acuan, suatu arahan, suatu petunjuk di dalam satu ayatnya, fa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Allah tegaskan, Allah anjurkan kepada kita, apabila dibacakan Al-Quran, artinya ketika kita mendengarkan bacaan Al-Quran, fastami'u lahu, maka perhatikan. Jadi bukan mengatakan fasma'u, bukan dengar, tapi fastami'u, perhatikan. Artinya telinga mendengar, hati kita ini berusaha untuk memahami. Wa ansitu, diam, tidak berisik, tidak bermain-main, tidak dicampur aduk dengan ketawa ketiwi, ada senda gurau. Nah, ini kadang-kadang sering terjadi ketika kita belajar Al-Quran, tadarus Al-Quran, terkadang kita campurkan dengan senda gurau. Contoh, ketika kita dengarkan bacaan Ustadz Arif yang begitu memukau, Masya Allah ya, terasa sholat di Masjid Al-Haramain. Ketika dia bertadarus, dia membacakan Al-Quran untuk kita, lalu kita campur dengan senda gurau, Allah irfa sautak masalan, sambil ketawa ketiwi. Ini adalah akhlak yang tidak terpuji. Karena apa? Karena kita sedang berbicara dengan Allah, kita sedang berkomunikasi dengan Allah. Tidak sepatutnya, tidak selayaknya kita campur aduk dengan senda gurau. Tapi Allah sudah tegaskan, fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Dengar, perhatikan, diam, maka Allah akan memberikan kasih sayangnya untuk kalian. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah yang kedua yang dijanjikan oleh Rasul alaihi salatu wassalam. Ini adalah janji Allah yang disampaikan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wa haffathumul malaikah. Allah perintahkan kepada para malaikatnya untuk mengelilingi kita, untuk menjaga kita,
dengan sayap-sayap mereka yang begitu besar, Allah perintahkan untuk menjaga orang-orang yang senantiasa membaca dan mempelajari Al-Quran. Kita tidak terasa, Bapak Ibu sekalian, pada saat ini para malaikat sedang hadir di sekeliling kita. Allah sudah perintahkan mereka untuk mengelilingi kita, untuk menyaksikan para hamba-hamba yang senantiasa istiqamah dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala azza wa jalla, yang sebagai rutinitas mereka, yang selalu membasahi lisan mereka dengan ayat-ayat Al-Quranul Karim. Terlebih-lebih di bulan suci Ramadan, hendaknya kita perbanyak halaqah Al-Quranul Karim. Tidak mesti satu halaqah. Kalau misalnya banyak seperti ini, bisa kita bikin jadi 4 halaqah, bisa jadi 5 halaqah. Halaqah pertama sana, halaqah bisa, supaya masing-masing memiliki kesempatan untuk memperdengarkan bacaan Al-Qur'annya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika Allah Subhanahu wa taala perintahkan para malaikatnya untuk mengelilingi, meliputi hamba-hambanya yang sedang membaca Al-Quran, yang sedang mempelajari Al-Quran, itu menunjukkan satu kemuliaan yang diberikan oleh Allah terhadap hambanya itu. Kita kasih contoh, Bapak Ibu sekalian. Ketika Pak Imam kita, misalnya Ustadz Arif, menuju suatu tempat, lalu ketika dia sampai di suatu tempat, disambut dengan hebat, dengan begitu meriah, dengan begitu mewah, dengan begitu hormat. Diperintahkan para security, para satpam untuk mengawalnya, untuk masuk ke ruangan. Itu berarti yang punya acara sangat-sangat memuliakan Ustadz Arif, sangat memuliakan kita. Ketika kita disambut dengan begitu hormat, begitu dengan santun dan lain sebagainya. Nah, begitu juga dengan orang-orang yang membaca Al-Quran, orang-orang yang senantiasa mempelajari Al-Quran. Allah perintahkan makhluknya yang mulia, para malaikatnya, untuk mengawal, untuk mengelilingi, untuk meliputi mereka. Maka ini adalah tentu satu kemuliaan yang luar biasa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala azza wa jalla. Dan itu tidak akan kita dapatkan kecuali di majlis Al-Quran, kecuali di majlis ilmu, kecuali di majlis zikir. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, kata Rasul alaihi salatu wassalam, wa dzakarallahu fi man indah. Allah Subhanahu wa taala menyebut-nyebut nama orang-orang atau halaqah orang-orang yang senantiasa berada di halaqah Al-Quran itu, membangga-banggakan. Tidakkah kita senang, Bapak Ibu sekalian? Allah zat yang maha mulia membangga-banggakan kita di depan para makhluk-makhluknya yang mulia. Dielu-elukan kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita saja disebut oleh atasan kita, Masya Allah, senangnya luar biasa. Ketika pimpinan perusahaan
memimpin rapat, lalu dia menyebut nama kita. Oh si fulan, Masya Allah, si fulan kerjanya luar biasa, paling disiplin, paling. Senang tak kita? Senang Bapak Ibu? Senang. Anak-anak kita pun juga begitu, dipuji. Bagaimana tidak kalau dengan kita? Zat yang maha mulia mengelu-elukan kita, membangga-banggakan kita di hadapan makhluknya yang mulia, maka ini adalah satu kemuliaan yang luar biasa. Oleh karenanya hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita istiqamah di dalam halaqah Al-Quran. Kita segera membentuk halaqah Al-Quranul Karim, baik di masjid, di rumah kita, di tanah lapang, di mana saja kita punya kesempatan, kita bentuk halaqah Al-Quran, agar kita dapat meraih yang 4 tadi. Karenanya dengan 4 yang dijanjikan oleh Rasul alaihi salatu wassalam, yang disampaikan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, bahwa Allah akan memberikan 4 perkara ini terhadap orang-orang yang menunaikan 2 perkara di rumah Allah Subhanahu wa taala, maka jangan sampai kita lalai dari halaqah Al-Quran ini. Maka berbahagialah kita ketika kita, keluarga kita, anak-anak kita cinta dan dekat dengan Al-Quranul Karim. Semoga tausiah singkat subuh ini bisa menjadi motivasi untuk kita semua, terutama diri pribadi, agar kita tetap istiqamah, selalu membasahi lisan-lisan kita dengan Al-Quranul Karim. Kita sama-sama memperdengarkan bacaan Al-Quran kita, agar kita tahu mana bacaan kita yang keliru untuk diperbaiki oleh sang ahlinya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa curahkan hidayah dan taufiknya untuk kita semua, untuk istri dan anak-anak kita, untuk masyarakat kita, agar kita dekat dengan Al-Quranul Karim. Amin, Allahumma amin. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekeliruan. Semoga Allah pertemukan kembali kita dalam halaqah yang sama, halaqah kebaikan, halaqah Al-Quran, halaqah yang situasinya, kondisinya senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Wal afwa minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. في القلب مشاعر أخفيها قد أشرقت الشمس عليها عن خطط لم أعبأ فيها